الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Teman-teman sekalian, seperti yang saya kirim, ada 32 sesi sebetulnya. 32 itu yang termuat itu hanya berapa itu? Haji dan drama kosmik ke 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian asal usul Hajar Aswad. Yang ke-7 asal usul Ka'bah. 8 cerita-cerita sekitar air Zam-Zam 1, 2. 10 keajaiban air Zam-Zam. Kemudian esensi air Zam-Zam. Kemudian 12. Nah, ini cerita sedikit suasana di dalam Ka'bah. Ada gambarnya sebetulnya. Ada 4 foto di dalam Ka'bah. Cerita aneh dari Tanah Suci 1, 2. Kemudian filosofi tawaf di dalam makam Rasulullah, haji dan umrah yang mabrur. Kita juga bercerita tentang Ismail dan Ishak, karena 2 tokoh sejarah yang kontroversi sekarang ini. Rahasia di balik hijrah Ismail. Jadi di dalam Quran itu ada ghaibus samawati wal ardh, jadi ada syekhnya di balik hijrah hijrah Ismail. Ada rahasia di balik sa'i, rahasia ihram 1, 2, rahasia tawaf, mempersiapkan haji umrah dan mabrur. Kemudian renungan-renungan di luar Ka'bah. Terus ada tambahan mimpi berjumpa Rasulullah. Bagaimana mengusahakan bermimpi dengan rahasia doa. Kemudian ada masjid, sajid dan sujud, zona khauf dan raja, taraqi dan tanazul, ada wirid, ada warid, tingkat zikir dan seterusnya. Jadi ini yang saya sudah persiapkan dan saya sudah kirim via email. Mungkin sebagian sudah dibaca. Yang berapa poin Pak yang kemarin? Sebelum sampai ke materi ini, saya ingin sedikit mengapresiasi pertemuan kita di Konya ini. Sebab saya percaya teman-teman insya Allah lebih gampang ke Mekah ketimbang ke Konya. Walaupun lebih murah ke Konya sebetulnya. Lebih pendek. Tetapi ke Konya dalam suasana batin seperti ini lain. Kalau kita nanti datang sendiri atau berdua atau ramai-ramai tapi bukan grup kita, lain juga situasinya itu. Ada kan kolektor KBIH itu dari mana-mana, dari ujung ke ujung dikumpulkan menjadi satu grup 40 orang, antara satu dengan yang lain tidak saling kenal. Itu hambar. Nah, saya berkali-kali diminta untuk membawa atau membimbing. Saya tidak pernah mau. Selain memang waktu ya juga susah. Tapi kalau sekarang ini kan lain. Boleh dikatakan puluhan tahun kita bersama-sama di Paramadina sejak awal ya, sampai sekarang ini. Nah, ceritanya pasti insya Allah seru. Mulai dari Bone kemarin. Nah, sampai siapa yang membayangkan kita ada di Konya. Ya, luar biasa. Ada yang nggak pernah membayangkan akan ikut bersama kita. Ada anak-anak hilang sekian lama berjumpa kembali kita di sini, dan insya Allah saya berharap alumni ini kembali pada
sempatkanlah minimal sekali dalam sebulan pada pertemuan hari mingguan kita di Panama Madinah. Kita bertekad untuk menghidupkan kembali Panama Madinah. Teman-teman sekalian, ini juga ada teman kita dari mahasiswa di sini. Kita berterima kasih ya. Mudah-mudahan generasi muda kita ini insya Allah akan menjadi pelanjut kita semua dan membawa harapan-harapan untuk bangsa. Pertama, saya ingin mereview sedikit perjalanan kita kemarin bahwa Jalaluddin Rumi ini seperti tadi yang saya terangkan di dalam beberapa kesempatan juga dilengkapi oleh Rozak bahwa tempat itu semuanya sama, ciptaan Allah, tapi tidak semua tempat itu berkahnya sama. Waktu itu semuanya sama, ciptaan Allah, tapi ada waktu yang lebih istimewa, ada waktu yang biasa. Jadi ini perlu kita yakin betul bahwa tempat sama-sama tempat, tetapi ada Ka'bah, ada Madinah, ada di luarnya itu. Hadis Nabi itu kalau kita di Mekah 100.000 kali, ada yang mengatakan 200.000 kali lebih utama daripada di luar kota Mekah pada saat melakukan sholat. Jadi sama-sama tanah, sama-sama tempat, tapi kok ada yang dihargai 100.000, ada yang dihargai dinilai Tuhan 20.000 kali ketimbang kita sholat di sini atau di Indonesia. Sama-sama waktu ciptaan Tuhan, tapi ada waktu khairum min alfi syahr, lebih mulia daripada ribuan bulan. Jadi ini membuktikan bahwa kalau ada orang yang mengatakan tidak perlu ke kemana-mana, cukup di atas sajadah, itu tidak salah. Tetapi kita harus yakin bahwa perbedaan tempat dan perbedaan waktu ditentukan oleh bagaimana Allah memberikan pemberkahan terhadap waktu dan tempat itu. Nah, kita lihat di Istanbul. Istanbul itu banyak versi, ada yang mengatakan Islambul. Jadi Islambul itu bahasa Greek itu kota. Jadi Islambul itu kota Islam, the city of Islam. Ada lagi yang mengasosiasikan itu di zaman Iskandar Zulkarnain atau Iskandar the Greek itu. Itu tahun 333 sebelum Masehi. Itu sudah ada nama-nama itu. Apapun namanya, tetapi bagi kita alhamdulillah pertemuan antara timur dan barat kita sudah lihat. Mungkin itulah yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi, Majma'ul Bahraini, perjumpaan dua laut. Jadi jembatan Bosporus itu bukan hanya jembatan fisik, tapi jembatan intelektual, jembatan psikologis, dan jembatan spiritual antara Al-Masyriq wal-Maghrib. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-masyriq wal-Maghrib. Bagi Allah tidak penting Maghrib atau Barat, wal-Masyriq, Timur, karena kedua-duanya adalah miliknya. Jadi ada 5 kali ayat yang berbicara Masyriq wal-Maghrib. Kecenderungannya Allah akan menghapuskan polarisasi Timur dan Barat. Nah, Nabi Muhammad SAW inilah yang berusaha untuk menjembatani Timur dan Barat. Barat itu dunianya Iqra. Timur itu dunianya Bismi Rabbik. Jadi Iqra, Bismi Rabbik. Itu hakikatnya. Antara epistemologi fusuli dan epistemologi huduri. Tidak ada agama yang lahir di Barat
tapi filosof Socrates, Aristoteles, Thales, Anaximenes, dan sebagainya. Tapi semua agama besar lahir di timur. Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi, Kristen, Islam. Ya. Terus di timur lahir sejumlah besar nabi, semuanya nabi, tidak ada nabi yang lahir di barat. Semua kitab suci turun di timur, tidak ada kitab suci turun di barat. Jadi memang dulu ada timur dan barat. Nah, Istanbul inilah yang menjadi bridging spiritual, intelektual, psikologis timur dan barat. Ya, sampai disebutkan oleh Musa, saya tidak akan berhenti sampai ketemu dua lautan, Majma' al-Bahrain. Ulama-ulama tafsir kita semuanya mengartikan laut Persia dan laut Romawi. Padahal ulama kontemporer terutama Razi, Majma' al-Bahrain itu adalah perjumpaan lautan keilmuan, epistemologi barat dan epistemologi timur. Nah, itulah hakikat Iqra' bismi rabbik. Iqra' tanpa bismi rabbik malapetaka kemanusiaan. Ya. Kemudian kita ke Konya. Konya ini ibu kota Saljuk. Saljuk juga mencatat prestasi yang luar biasa. Di kota ini ada seorang Jalaluddin Rumi. Menjadi besar karena didukung oleh penguasa. Jadi ada dua figur tokoh. Ada tokoh besar karena beroposisi terhadap raja, penguasa, seperti ulama-ulama fikih. Ya, Abu Hanifah, Imam Malik, Ahmad bin Hambal. Itu dipaksa untuk menjadi pejabat, tapi nekat nggak mau. Sampai di penjara, bahkan ada yang sampai diancam untuk dibunuh. Kasus mihnahnya itu. Jadi bayangkan, ulama kita dulu itu dipaksa untuk menjadi pejabat, hakim agung. Malah dia nggak mau. Kalau kita sekarang ini, ya, inilah bedanya. Maka itu menjadi besar karena mempertahankan prinsip. Tapi ulama-ulama fikih memang banyak yang seperti itu. Tapi ulama tasawuf itu terbagi dua juga. Ada ulama tasawuf yang kooperatif dengan pemerintah, seperti Jalaluddin Rumi, saling memanfaatkan Saljuk dengan Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi membutuhkan power pemerintah karena mengembangkan aliran tasawuf kontroversi. Karena Jalaluddin Rumi lah yang membuat sistem tarekat yang memadukan antara seni, suara, dan gerak di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali hanya seni tanpa gerak, tanpa bunyi-bunyi. Ada lagi yang lain hanya suara dan bunyi tanpa gerak. Kalau Jalaluddin Rumi memadukan kesemuanya. Suara, alat musik, dan gerak sekaligus. Nah, kontroversi. Pada zaman lahirannya, atau pada zaman hidupnya, abad ke-11-12 itu, ya, memang suatu era yang sangat hati-hati orang di situ. Sebab orang bisa mati konyol kalau berhadapan dengan pemerintah. Nah, Saljuk ini juga bahkan mengundang Ibnu Arabi datang ke sini untuk memberikan legitimasi bahwa pendekatan yang ditempuh oleh Jalaluddin Rumi bukanlah aliran sesat. Karena di seberang sana, di Baghdad, itu luar biasa.
hitam putih banget di dalam menentukan sesuatu. Sampai Al-Khalaj di penggal lehernya kan. Karena aliran sesat. Jadi konon setelah digorok, darah yang tumpah di lantai membentuk kaligrafi la ilaha illallah. Ketawa dia. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan, tidak ada akhirat, tidak ada barzakh, tidak ada dunia. Seperti Khidir tuh. Ya, jadi Jalaluddin Rumi ini termasuk sufi yang sangat beruntung karena bisa berjumpa dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir inilah yang menjelma Syamsuddin. Ya, yang dua namanya Syamsuddin. Dan ada lagi Syams At-Tibrizi. Nabi Musa pernah mendapatkan pelajaran dari Khidir. Dan beberapa wali Tuhan juga pernah mendapatkan pelajaran langsung dari dia. Jadi soal hidup dan mati bagi para kekasih Tuhan, itu sudah tidak seperti lagi kita. Ya. Malaikat itu tidak kenal alam barzah, tidak kenal alam fana. Nah kalau orang itu sudah naik ke puncak, tidak ada blok lagi. Blok-blok itu, blok dunia, blok arham, blok barzah. Ya. Kalau Jalaluddin Rumi, enggak. Dia tidak takut mati. Syair yang saya bacakan tadi. Kenapa harus takut mati? Bukankah aku pernah mati sebagai mineral, lalu aku terlahir sebagai tumbuh-tumbuhan. Aku mati sebagai tumbuh-tumbuhan, lalu aku hidup menjadi binatang. Aku mati sebagai hewan, aku hidup lagi sebagai manusia. Dan aku tidak takut mati sebagai manusia, karena aku akan hidup dengan dua sayap terbang di celah-celah para malaikat. Artinya sudah ikut jadi malaikat. Dan aku tidak takut mati sebagai malaikat, karena pasti aku akan hidup bersama yang maha hidup, menyatu dengan yang maha hidup. Ya. Dunia kita selama ini sangat penuh blok, karena kita di bawah. Pertanyaan sering muncul, gimana ya? Itu kan bertentangan dengan syariah. Ya, syariah yang kita jadikan tolak ukur itu tidak salah. Memang harus seperti itu. Tapi jangan lupa, jalan menuju Tuhan itu banyak. Untuk orang awam perlu tol, jalan lebar supaya jangan tergelincir. Tapi ada orang yang memerlukan jalan tikus, namanya tarekat. Bahkan ada orang yang hanya membutuhkan jalan setapak, namanya suluk. Semuanya menuju Tuhan. Ada lihat pintu belakang, langsung ke kamar privat. Tapi yang dua jalan yang terakhir ini harus melalui mursyid. Maka itu Jalaluddin Rumi, tadi kita lihat, kalau diterima sebagai murid, sandalnya menghadap ke dalam. Kalau nggak lulus, sandalnya menghadap ke keluar. Itu caranya tidak menyinggung perasaan seorang murid. Ya, suasana batin seperti ini saya minta supaya kita bawa ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad sudah wafat dalam pengertian sudah nggak ada komunikasi apapun dengannya. Ya, seperti binatang yang sudah mati, hancur jadi tanah, nggak ada lagi apa-apa. Enggak. Itu menghina Nabi Muhammad kalau keyakinannya seperti itu. Nabi Muhammad itu cuma pindah tempat. Ya, bahkan semakin sensitif. Kalau orang itu masih bersama dengan jasadnya, tidak bisa sensitif, tidak bisa bermanuver.
Orang yang bergabung dengan fisiknya masih membutuhkan dimensi, waktu, dan tempat. Tapi kalau roh sudah terpisah dengan jasad, sudah tidak butuh lagi waktu dan tempat. Kapan saja kita merindukan anak kita di Amerika, misalnya, sudah langsung kita sampai di Amerika. Berapa detik sampai di situ, nggak ada ukuran lagi di situ. Makanya itu pintu daun surga, padahal pintu surga itu hanya pintu surga yang paling sempit itu, daun pintunya antara bumi dan langit. Mungkin pertanyaan duniawi kita, gimana menjelajahinya? Kita tidak perlu kendaraan, kita tidak perlu berpikir tentang jarak, karena kita sudah melipat jarak. Nah, ini yang saya ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Kalau kita sudah di atas sana, nggak ada kamar lagi. Bagaimana nanti kalau begini? Jadi, ya, kalau sudah mulai ragu, itu pertanda kita sudah mulai yakin. Tapi kalau kita masih yakin, sesungguhnya pencarian kita itu masih jauh. Ya, kalau kita sudah mulai ragu, jangan memanjakan diri dengan bertanya kepada siapapun, kepada sembarang orang. Apalagi. Tunggu, jawabannya juga pasti akan datang kok. Dan jawabannya juga sudah ada dalam diri kita. Kita itu kadang-kadang terdorong bertanya karena ingin konfirmasi. Yang kedua, terdorong untuk mendemonstrasikan bahwa aku sudah sampai di makam yang tertentu. Ini yang banyak. Jadi ada sesuatu yang perlu kita tanyakan, ada sesuatu yang tidak perlu kita tanyakan. Semakin tinggi tingkat pencarian kita, maka semakin harus kita meninggalkan pertanyaan. Sekalipun kita semakin ragu, semakin questionable banyak hal ya. Lihat surah Al-Kahfi. Ya, boleh ikut aku tapi jangan bertanya. Jadi pertanyaan itu metodologi dangkal, husuli. Kita ingin Nabi Muhammad itu, coba mau bertanya kemana lagi? Apakah Nabi kita itu tidak pernah mengalami keraguan? Buatnya tidak usah Nabi. Para sahabat Nabi, coba kita lihat 6.666 ayat yang punya sebab nuzul itu hanya sekitar 5%. Sebab nuzul ayat itu muncul pada saat ada sahabat yang bertanya, yas'alunaka 'anil ruh, yas'alunaka 'anil anfal. Ya. Terus tanya lagi, akhirnya Nabi memberikan penjelasan. Kadang-kadang penjelasan yang nggak ada dari Nabi turun ayat. Ya, jadi bisa kita bayangkan betapa sabarnya menjadi sahabat Nabi. Saya yakin banyak sekali pertanyaan yang seharusnya ditanyakan, tapi dia tidak tanyakan. Nah, itu bisa dibuktikan betapa sedikitnya sebab nuzul Al-Quran. Kalau sekarang ini turun ayat Quran, mungkin setiap ayat itu penuh dengan sebab nuzul karena cerewetnya manusia modern mengandalkan logika. Padahal kalau kita mau sabar, yakin saja dulu, toh jawabannya pasti akan menang. Nah, para sufi, ya tidak perlu repot-repot. Kalau kita nggak tahu jawabannya, ya mengalirlah seperti pesannya Jalaluddin Rumi 7 pesan tadi itu kan. Menjalani kehidupan ini juga seperti itu, teman-teman. Kenapa kita merasa terbebani kehidupan? Kenapa kita seperti sedih, kecewa? Ya karena kita pakai logika. Saya sering mencontohkan, kalau kita tidur, nggak ada bedanya orang kaya dan orang miskin.
Kalau kita tidur, artinya apa? Tidak lagi ada logika yang berfungsi di situ kan. Enak tidur, lupa kalau utang kita banyak kan. Ya. Lupa kalau PR-nya banyak, lupa kalau ada persoalannya berat. Ya, tapi begitu kita bangun, beransur-ansur pikiran kita itu aktif, maka beransur-ansur beban hidup itu juga muncul. Nah, besok kita ke Madinah, terus ke Mekah. Bahasa tasawufnya, penggal lehernya sebelum masuk ke Mekah, sebelum masuk ke Madinah. Selama masih ada kepala yang kita bawa ke dua tempat ini, maka kita tidak akan menikmati umrah itu. Jadi besok kita harus mulai mengalir seperti air. Jangan protes. Kok teman semua kamar saya begini, kok teman tempat duduk saya seperti ini. Ya, kalau kita masih memperhatikan yang seperti itu, kita masih di bumi. Ya, kalau kita sudah di langit, nggak ada lagi persoalan. Tersenyum menyaksikan pemandangan hidup. Manakala ada kesulitan hidup, alhamdulillah, lukisan saya ternyata sangat indah. Semakin berwarna-warni sebuah bingkai kehidupan, semakin indah lukisan hidup itu. Tapi kalau hanya putih polos, perjalanan hidup kita tidak ada keindahan hidupnya. Makanya itu surga menjadi nikmat, menjadi indah, tidak membosankan. Karena di seberangnya transparan ada pemandangan neraka kan. Coba kalau tidak ada pembandingnya neraka, surga itu membosankan. Surga itu biasa itu. Tapi karena di seberangnya neraka jahanam, setiap hari melihat orang kehausan dikasih cairan besi. Nah inilah maha dahsyatnya, maha pintarnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu modal ke Istanbul, Konya, terus masuk ke Madinah. Itu kan anak tangga. Kalau kita datang langsung ke Mekah, baru ke Madinah, baru ke Istanbul, baru ke Konya, baru ke Jakarta, habis umrah itu. Ember bocor kita bawa pulang ke Indonesia. Baru masuk di Istanbul, melihat orang menjemur, habis pahala umrah. Tapi kita dari sini masuk ke Madinah, disempurnakan nanti di Mekah. Itu kan Mi'raj. Kita nanti akan turun dalam kualitas Nabi. Ya. Gitu. Saya akan masuk di Madinah. Di Madinah itu apa yang istimewa? Madinah disebut Al-Munawwarah. Munawwarah itu satu akar kata dengan nur. Nur itu artinya cahaya. Munawwarah itu juga bisa berarti mencerahkan. Ya. Jadi di Madinah ini kita akan mengukur diri kita. Seberapa jauh cahaya itu bisa menembus relung-relung kegelapan, lorong-lorong kegelapan hati kita selama ini. Ya. Jadi Madinah Al-Munawwarah ini ibarat lampu senter yang membersihkan kegelapan masa lampau kita. Seperti deterjen yang mencoba untuk mencuci seluruh noda-noda hitam masa lampau kita. Apalagi kalau kita bisa salat di atas Raudhah, jaminan Rasulullah. Siapa yang salat di Raudhah, pengampunan Tuhan menjadi jaminan. Nah, belum ke Mekah, sudah polos kita kan.
Kita menziarahi orang yang paling sering kita sebut namanya di dalam 24 jam kita adalah Nabi Muhammad. Salat tahiyat kita itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi setiap kali bertahiyat itu pasti merindukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Perjalanan kita ke Mekah, saya mohon supaya kita juga nanti ikut merasakan. Kita ini naik mobil full AC, bisa di setel tempat duduknya. Nabi Muhammad pakai unta, panas terik matahari. Itu berapa minggu tuh jarak tempuh unta yang jalanannya kayak keong. Coba lihat kanan kiri besok. Gunung-gunung itu seperti bara api memerah. Tidak ada orang yang bepergian di siang hari dalam panas 65 derajat Celcius. Maka itu perjalanan padang pasir itu malam hari. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Ya, malam hari itu jarak antara hamba dengan Tuhan lebih dekat ketimbang di siang hari. Itulah sebabnya salat lebih banyak difardukan di malam hari. Sedikit sekali di siang hari. Maghrib, Isya, Tarawih, salat lail, tahajud, witir, fajar, qabla subuh dan seterusnya. Karena Tuhan tahu kalian itu nggak sanggup untuk khusyuk di siang hari, godaannya banyak. Nah, jadi malam hari kita di Madinah walaupun hanya semalam, saya mohon supaya kita melupakan yang lainnya. Terutama di dalam masjid, di masjid Nabi itu, anggaplah di samping kita itu duduk kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Makamnya Rasulullah di situ. Yakinlah bahwa bukan hanya Rasulullah yang mendampinginya. Para sahabat yang dijamin masuk surga pun ikut menjemput kita di sana. Roh tidak pernah mati. Bahkan roh para aulia, para anbiya, kekasih Tuhan, proaktif. Di antara 240 juta jiwa bangsa Indonesia yang terpanggil untuk umrah melalui cara seperti ini hanya kita. Maka itu inilah perjalanan hidup yang paling mengesankan seumur hidup. Salah satulah. Kita bisa ke Paris. Kita bisa ke benua lain. Tapi yang berangkat di situ hanya fisik. Ini perjalanan spiritual. Ini Mi'raj, Isra. Kemudian di Mekah. Makkatul Mukarram. Mekah menjadi keramat itu karena ibarat tusuk sate ke atas menurut Imam Al-Ghazali. Ya. Yang paling puncak itu Sidratul Muntaha, ada Arasy di situ. Istana Tuhan. Ya. Lalu malaikat tadinya hidup di situ. Tapi karena mencoba untuk mempertanyakan kebijakan Tuhan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kenapa engkau akan menjumpai pendatang baru manusia itu? Bukankah dia nanti melakukan pertumpahan darah dan kerusakan alam? Marah Tuhan. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kalian. Menangislah malaikat sambil berputar mengitari aras. Kemudian hari ke-40 baru disapah oleh Tuhan. Turunlah kalian ke Baitul Ma'mur. Miniaturnya aras yang dibuat khusus untuk para malaikat. Terus malaikat bertawaf mengelilingi miniaturnya aras Baitul Ma'mur. Adam Hawa diciptakan di situ, ikut juga bertawaf di situ. Makanya itu ketika melakukan pelanggaran, dia juga jatuh ke bawah.
Dan yang paling pertama diminta bukan makanan, minuman, tapi rumah pertobatan. Lalu diperintahkan malaikat, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Rumah ibadah yang paling pertama dibangun di muka bumi ini adalah Makkah. Jadi Makkah itu segi 4 kota itu kosong di dalamnya, nggak ada apa-apanya. Itu satu bukti bahwa Ka'bah itu bukan Tuhan. Ka'bah itu adalah pemilik Ka'bah itu. Tuhan itu pemilik Ka'bah itu. Kecewa kita kalau kita masuk di dalam Ka'bah dengan membayangkan ada harta karun, ada harta ajaib, ada macam-macam yang keramat-keramat di situ. Itu nggak ada apa-apa. Tetapi justru karena tidak adanya apa-apa di dalam segi 4 kota hitam itu justru membuat kita lebih syahdu. Ternyata yang maha dia adalah dianya sendiri. Sambil kita melakukan tawaf, napak tilas, perjalanan pertobatan malaikat. Kan ibadah pertama itu sebetulnya tawaf. Makrokosmos juga ikut bertawaf ya. Matahari, bintang, galaksi, bima sakti semuanya ikut tawaf. Bertentangan dengan jam-jam. Jadi Tari Jalaluddin Rumi itu tawaf kecil, tawaf mikrokosmos. Matahari melakukan tawaf makrokosmos. Ya, kalau orang penuh perasaan memutar, tidak akan pernah jatuh. Kan yang bikin pusing itu kepala yang aktif, pikiran yang aktif. Kita pun bisa seperti mereka, sejam, 2 jam berputar tanpa jatuh, tanpa pusing. Yang pusing kepala kan. Kalau sudah dipotong kepala sebelum masuk arena mutar, nggak ada yang pusing. Seperti biasa aja mereka. Minum kopi setelah itu, minum teh seperti itu, nggak ada pusingnya sedikit pun. Kenapa? Karena kepalanya sudah nggak ada. Yang ada hanya dadanya, batinnya, spiritualnya, rohaninya. Ya, lalu di Ka'bah ada beberapa tempat suci, teman-teman perlu ketahui. Ada Hijr Ismail. Hijr Ismail ini juga mengingatkan kita bahwa satu-satunya orang yang dimakamkan di dalam Ka'bah adalah Siti Hajar. Si budak hitam yang dipandang enteng, diusir segala macam. Tetapi dialah yang dikuburkan di Hijr Ismail. Yang kita putari dari dulu sampai sekarang. Siti Sarah yang putih bersih, cantik, meninggalnya di Palestina. Tidak ada yang tawaf di sekitar. Jadi hati-hati. Justru orang yang hebat itu tidak sehebat dengan yang tidak hebat di mata Tuhan. Ya. Dulu Ka'bah itu bulat telur. Makanya itu Hijr Ismail itu dalaman Ka'bah. Siapa yang sholat di dalam Hijr Ismail sama dengan sholat di dalam Ka'bah itu sendiri. Kemudian ada makam Ibrahim di samping atau di depan pintu Ka'bah. Ya, waktu itu belum ada teknologi hidrolik yang bisa mengangkat. Konon waktu Nabi Ibrahim memugar Ka'bah, batu itu naik ke atas seperti lift untuk memasang batu-batu Ka'bah itu. Maka itu ada bekas telapak kakinya di sana. Allahu a'lam. Ya. Berdoa di depan itu sangat bagus. Tapi sekarang susah berdoa di sana. Karena Ka'bah tinggal separuh sekarang lingkarannya. Tidak bisa lagi dulu kita bertawaf pakai kursi roda di atas kan. Di lantai 2, 3, sampai 4. Sekarang
lingkaran telurnya itu sudah nggak lagi, tinggal separuh. Jadi semua kursi-kursi roda itu yang tadinya di lantai 2, 3, 4 turun ke bawah semua. Itu pun juga separuh sudah diambil. Maka itu besok itu Bapak Ibu berdesak-desakan betul depan Ka'bah. Kalau sa'i ya lumayan karena sudah berlantai 2. Ya, Ka'bah ini perlu kita antisipasi karena sudah persis sama dengan haji beneran, ibadah haji. Di situ ada Hajar Aswad. Tadinya itu Hajar Abyad putih, batu pualam dari surga. Jadi hitam karena dosa-dosa anak manusia. Jadi Hajar Aswad yang ada sekarang ini sebetulnya sudah tidak asli. Itu hanya 7 biji sebesar biji kelereng yang dibungkus dengan kristal. Karena batu hitamnya itu sudah berkali-kali dicongkel. Bahkan pernah di zaman kekuasaan Karamitah 3 tahun Hajar Aswad itu hilang, dicopot. Kita lihat kemarin di Istanbul itu bungkusannya emas itu, ya, bolong-bolong. Nah, akhirnya dipasang kembali, tapi sudah biasa mistiknya, diambil, dicopot, diambil berkahnya sebagai apa. Itu tinggal 7 sebesar kemiri kumpul, kemudian dibikinkan kristal, lalu 7 kemiri ini dipasang. Ya, mudah-mudahan masih seperti aslinya. Itu pun juga kalau kita lihat sekarang, itu juga sudah mulai terbelah, tapi itu diperbaiki. Ya. Hajar Aswad ini bukan batu biasa, dia batu surga. Maka itu Umar pernah bertolak pinggang di depan batu itu. Kalau bukan karena perintah Rasul, ngapain saya harus mencium Anda? Anda lebih tidak lebih indah daripada batu-batu di tempat lain. Tapi karena perintah Nabi, maka aku pun juga harus mencium engkau. Ya. Kemudian di sudut Ka'bah itu juga penuh dengan rahasia. Ka'bah ini adalah pusat gravitasi spiritual. Ibarat tusuk sate ke atas, Arash, Baitul Ma'mur itu sampai urutan ke-14 yang di bumi ini. Kan ada langit 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan masing-masing Ka'bahnya. Nah, jadi pusat gravitasi spiritual seperti turbin muter. Semakin kencang turbin itu berputar, semakin daya sedot, energinya lebih tinggi. Makanya itu sekalipun kita dibawa ke kesehatannya orang hitam, sujud diinjak kepala kita, tidak pernah mengurangi kehusyuan kita. Di depan Ka'bah kita seperti pulang kampung, halaman rohani kita kan. Maka itu tidak ada jamak kasar di depan Ka'bah, bahkan di Madinah. Ya, sholat jamak kasar itu kalau kita musafir. Di depan Ka'bah kita bukan musafir. Itulah kampung halaman rohani kita sesungguhnya. Jadi tidak ada jamak. Jadi jangan, saya kan mau seperti di Istanbul, maghrib langsung isya aja, saya nggak bisa ke pelataran masjid, besar-besarkan. Nggak bisa. Sama juga di Madinah. Karena memang rohani ini harus yang dipanggil, harus yang terpanggil. Ada orang menggerutu terus, nggak panas, nggak ada desak-desakan, ada sakit, kaki capek. Tapi ada juga orang lupa kalau dirinya sakit, kuat di depan Ka'bah. Pokoknya maunya duduk terus sampai pagi di depan Ka'bah. Di Indonesia nggak ada Ka'bah. Masa jauh-jauh saya datang ke sini dengan segala pengorbanan.
tapi akan menyanyiakan kesempatan ini. Bukankah Ka'bah ini hanya kita lihat di atas saja? Sekarang ada di depan mata. Masa mau disia-siakan? Makanya itu besok teman manfaatkan kesempatan. Siapa tahu kita nggak dapat kesempatan lagi untuk mengunjunginya. Siapa tahu itu adalah pertemuan terakhir kita dengan Ka'bah. Kemudian rahasia di balik air Zam-Zam saya sudah sampaikan di dalam tulisan. Rahasia di balik sa'i, rahasia di balik makam Rasulullah, rahasia di balik mikat dan lain-lain. Ya, itu banyak sekali. Terus ada lagi yang saya ingin besok kita kunjungi, itu kalau bisa ada waktu. Gua Hira. Tidak usah naik Bapak Ibu, kalau yang tidak bisa. Tapi paling tidak kita bisa menengok dari bawah. Itulah Gua Hira. Ya. Mungkin gua tahu kalau ada kesempatan kita juga melihat Arafah. Kalau besok di Madinah kita melihat khandak itu parit yang digali oleh sahabat Nabi. Arsiteknya itu orang Iran, Persia. Ya. Salman Al-Farisi. Sayang sekali orang-orang Wahabi itu tidak memelihara peninggalan-peninggalan bersejarah rumahnya Nabi. Mungkin dia berangkat haji sesudah tahun 95, nggak bisa menyaksikan lagi. Terakhir itu tahun 95 itu masih ada perpustakaan, tapi itu masjidnya Nabi. Rumahnya Nabi, disitulah Nabi dilahirkan. Sekarang nggak ada lagi, rata semua dengan tanah. Bahkan gunung-gunung pun sekarang sudah rata. Yang 2 tahun nggak pernah ke Mekah, itu akan kaget. Loh, kok kemana gunung yang tinggi di belakang itu? Rata dengan tanah semua. Jadi menara masjid yang tinggi itu tidak ada lagi gunung yang menghalangi. Baru kita masuk di perbatasan Mekah sudah nongol itu menara itu, pencakar langit itu. Enggak ada gunung lagi yang menghalangi. Dan masih ada 2 gunung sedang dibongkar sekarang. Luar biasa pembangunan di situ. Dan Ka'bah juga itu pelataran yang dibongkar itu konon juga akan dibuat semacam kayak stadion itu ya. Di bawah lapang, tapi kan panas kan di situ ya. Jadi ada penutupnya, tapi juga lantainya kayak mezanin gitu. Dan ada wacana untuk membuat eskalator berjalan di situ, tidak perlu pakai kursi roda lagi. Yang tidak bisa tawaf dengan kursi, dia naik ke situ, maka eskalator itu akan berputar, memutari mereka. Kemudian juga sedang dibikin kereta sekarang ini yang tidak usah pakai kendaraan macet pada musim haji. Kereta bolak-balik. Makkah Madinah pun juga sekarang sedang dibangun, sehingga tidak perlu memacetkan kendaraan antara Makkah Madinah itu. Cukup dengan kendaraan kereta. Sekarang juga akan menembus Madinah. Tidak perlu mempersiapkan puluhan ribu bus untuk para peziarah ke makam Nabi. Ya, luar biasa sekarang berbenah Saudi Arabia sebagai Khadimul Haramain. Yang terakhir dari saya, teman-teman, ini yang paling penting. Apa yang kita lakukan setelah kita melakukan umrah plus ini? Kita jangan hanya menikmati foto-foto, cerita-cerita macam-macam. Tetapi yang paling penting buat saya adalah bagaimana berubah world view kita, pandangan dunia kita, kemudian juga sikap kita. Bagaimana membunuh ego-ego kita selama ini yang menggerogoti diri kita, sehingga kita tidak mampu melakukan sesuatu yang maksimum. Saya sangat yakin Bapak Ibu sekalian,
Sesungguhnya Bapak Ibu dan kita semua masih sanggup melakukan sesuatu yang maksimum untuk Tuhan. Cuma karena kita termanjakan oleh ego. Saya kok sangat yakin Bapak Ibu bisa puasa tadi semuanya. Hanya karena tidak berani melawan diri sendiri saja. Karena ditakut-takuti oleh pikiran ini. Seandainya itu dicoba dan aku yakin mujahadah kita. Masa begini saja aku nggak bisa? Justru itu akan berikan motivasi. Tapi kalau pikiran berjalan, waduh nanti kan kelaparan, nanti ini kan terlambat bukanya dan seterusnya, bagaimana? Jadi pikiran. Nabi makan cuma sebiji korma. Puasa. Kita 1-2 piring lewat malam harinya, masa nggak bisa puasa? Jadi saya tidak menganjurkan berpuasa kalau memang nggak bisa ya. Tapi ini hanya satu contoh. Kenapa kita tidak memaksa-maksa diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang maksimum untuk Tuhan? Berikanlah yang perfect sesekali kepada Tuhan. Seperti Tuhan yang memberikan selalu yang perfect terhadap diri kita sendiri. Iya. Jadi mari kita berubah seusai menjalani perjalanan spiritual ini. Tidak ada gunanya kita pergi ke sini, ke Mekah, Madinah. Kalau kita masih menjadi manusia liar di rumah kita masing-masing, di kantor kita masing-masing, di dalam masyarakat kita masing-masing, atau di dalam diri kita sendiri. Nah, insya Allah sepulangnya dari tanah suci ini, kayaumi waladathu ummu, kita akan menjadi bayi. Itu menarik hadis itu teman-teman. Kita akan pulang seperti bayi yang baru lahir. Kenapa perumpamaannya seperti itu? Bayi yang baru lahir itu kan bebas dari dosa. Orang yang seperti bayi, otomatis dia tawakal. Tawakalnya bayi itu adalah tawakalnya khawasul khawas. Orang yang sudah sampai tawakalnya seperti bayi, Tuhan yang akan proaktif akan melindungi. Ya, tapi kalau kita tawakalnya seperti orang awam, ya berdoa saja belum tentu Tuhan kabulkan. Tapi kalau kita sudah seperti bayi, tidak perlu berdoa. Satu kali teriakan saja, ya gitu, rebutan, ibu, babysitter, kakak, ada apa-apa yang perlu kami lakukan semua. Ya, kalau kita pasrah seperti bayi, nggak mandi pun juga harum tuh. Bayi itu enak dicium-cium kan, bayi yang baru lahir. Ya, coba kalau kita nggak mandi 2 hari. Atau teriak di situ nangis. Ada orang gila baru ini. Ya. Jadi itulah teman-teman. Besok insya Allah mulailah kita aktifkan rohani kita. Rohani. Apapun yang terjadi, jangan mengeluh. Orang yang suka mengeluh, akidahnya rusak. Termasuk mengeluh karena capek. Tidak ikhlas menjadi hamba. Ya, apapun yang kita lakukan kan ibadah. Aduh saya capek. Itu artinya saya capek menyembah Tuhan. Tuhan nggak pernah capek mengurus kita. Malaikat nggak pernah capek memfasilitasi kita. Kita yang terfasilitasi 24 jam malah capek. Artinya ini nggak wajar. Jadilah manusia wajar, menyerahkan diri kita sepenuhnya. Saya ingatkan teman-teman, semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin tinggi perjalanan spiritual kita, semakin banyak godaannya. Lihat aja nanti besok di tanah air. Ya. Tapi ini jangan takut. Waduh, kalau saya nggak ke sini berarti saya nggak dapat masalah tuh. Gara-gara saya dengan Pak Nasar ini maka masalah banyak nih. Ya, justru itu pencuci dosa. Semakin banyak tantangan yang kita hadapi, itu tidak pernah tanpa ada manfaat. Itulah caranya Tuhan mencintai hambanya. Dia menghanguskan dosanya
sebelum neraka membakar. Salat banyak. Nah inilah kakunya kita kalau hanya berpegang kepada satu hadis tanpa mengaitkan dengan hadis-hadis yang lain. Tidak boleh makan di rumah orang mati. Itu kejam banget. Ada di Makassar kasus itu. Takziah malam pertama. Penceramahnya itu seorang tokoh dari Muhammadiyah. Sedang ceramah, pelayan di offer itu teh segala macam. Nah seperti ini bidah ini gak boleh dilakukan. Ngamuk istrinya almarhum. Saya sudah korban 2 kali. Suami saya sudah korban. Malam ini saya korban karena kenapa saya tidak bisa menghormati sahabat-sahabatnya suamiku sendiri. Ini tidak dipaksa. Ini ada ikhlas kok. Padahal ada hadis lain mengatakan bahwa jamulah tamu-tamu, pelayat yang datang dari jauh, terutama. Yang dimaksudkan di situ adalah jangan membebani orang yang barusan meninggal, harus dibebani lagi dengan harus merogoh koceknya untuk belanja tamunya. Tapi kalau tetangga-tetangga yang mengurus semua, ada anak-anaknya yang mampu, apalagi sekarang kan tinggal ngebel, catering datang sendiri, nggak ada masalah. Ya, jadi kaku kita di dalam memegang hadis. Nah, jadi jangan khawatir Bapak ditegur, loh salat sunat. Malah menurut Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu boleh mengqadha salat sunat subuh. Kita mau ke masjid, rakaat al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat subuh itu lebih mulia daripada dunia dengan segala isinya. Begitu kita sampai di masjid sudah qamat. Kan nggak mungkin kita salat sunat dulu kan. Ketinggalan. Ya, Imam Syafi'i berpendapat boleh mengqadha salat sunat subuh 2 rakaat itu. Niatnya bukan salat sunat subuh ba'diyah, tapi tetap qabliyah, tapi dia qadha. Nah, jadi jangan kita langsung, oh ini salat apa tadi ini? Kok salat tidak ada salat, sudah salat subuh? Jangan dilawan. Memang ilmu fikihnya sampai ke situ. Kalau dibukakan kitabnya, ini loh kitabnya Imam Syafi'i, boleh untuk merongoh pahala ibadah salat subuh, sunat subuh itu. Nah, soal diterima nanti atau tidak itu urusan Allah. Tapi ada ikhtikat baik untuk mengambil yang ketinggalan. Ya, manusia saja bisa ngerti, apalagi Tuhan. Iya kan? Ada lagi? Nah, kalau tidak sambil jalan, insya Allah besok kita akan bangun lebih awal. Salat subuhnya itu jam 4:35. Kemudian sudah dikopor. Kemudian mudah-mudahan tidak ada lagi persoalan-persoalan yang kita alami sepanjang jalan dan sampai pulang kembali. Insyaallah hari kita berdoa teman-teman sekalian. Semoga rencana suci, perjalanan suci untuk memohon ridha Allah Subhanahu wa taala betul-betul dikabulkan niat baik kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli insan salih. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha menyaksikan. Saksikanlah. Inilah kami para hamba. Amin. Yang selalu berusaha untuk mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepadamu, ya Allah. Malam ini kami hadir dari jauh. Datang menziarahi kekasihmu, Jalaluddin Rumi beserta seluruh sahabat-sahabatnya. Amin. Tempatkanlah kami seperti Engkau menempatkan mereka di sisimu, ya Allah.
Kami malu ya Allah. Permohonan kami terlalu tinggi untuk seorang pendosa seperti kami. Tapi tidak ada kesulitan bagimu jika engkau akan memaafkan hambamu ya Allah. Sebesar apapun dosa hambamu, pengampunanmu jauh lebih besar. Makanya itu kami berani untuk bermohon seperti ini kepadamu ya Allah. Panggillah kami. Seperti engkau memanggil para sahabatmu yang lain. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, jika momentum seperti ini, hambamu tidak bisa berubah. Apalagi yang akan merubah kami. Oleh karena itu, jadikanlah momentum yang sangat penting ini untuk berubah. Berikanlah keberanian untuk menggunting seluruh dosa-dosa langganan kami yang selama ini sulit kami tinggalkan. Hanya Engkau yang Maha tahu dosa-dosa apa itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Masih terlalu banyak kekurangan kami. Masih terlalu banyak kelemahan-kelemahan kami. Bahkan pada pengabdian-pengabdian kami masih sangat-sangat tipis, sangat kecil, sangat dangkal ya Allah. Namun kami tidak berputus asa. Karena kami yakin Engkau Tuhan lebih menonjol sebagai Maha Pengampun, Maha Pencinta dan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ketimbang sebagai Tuhan Maha Penyiksa dan Maha Penghukum. Ya Allah, ya Tuhan kami. Tidak ada gunanya Engkau menyiksa hamba-Mu yang sudah rebah, pasrah seperti ini, menyerahkan dirinya kepadamu ya Allah. Tidak ada untungnya bagimu ya Allah menyimpan seluruh dosa-dosa masa lampau kami, lalu Engkau akan membersihkannya dengan api neraka. Kami sangat yakin air mata taubat kami yang akan memadamkan api neraka. Air mata kerinduan kami terhadap-Mu ya Allah akan melicinkan kami masuk ke dalam surga-Mu. Tidak ada dosa besar jika Engkau menghadapi kami dengan dua tangan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Putihkanlah semua kegelapan-kegelapan masa lampau kami. Aib-aib yang sangat memalukan itu putihkanlah. Jangan memamerkan nanti di padang mahsyar. Jangan menayangkannya ya Allah. Ya Allah, betapa malu jika Engkau menayangkan semua kejelekan keburukan kami. Kami sangat yakin seperti firman. Wa yamhullahu man yasha, dan Allah mentipek seluruh kegelapan masa lampau orang yang Dia kehendaki. Jadikanlah kami sebagai bagian dari hamba-Mu yang Engkau tutupi aibnya di dunia dan di akhirat ya Allah. Bukan hanya Engkau menutupinya, tapi ampunilah kami ya Allah. Sisa-sisa umur ini kami ingin mempersembahkan sepenuhnya kepada-Mu. Ini rencana kami, tapi terserah Engkau ya Allah. Hargailah niat baik kami ini. Kami datang ke sini dengan didorong oleh niat yang sangat luhur. Hamba-Mu ingin berubah seperti yang Engkau harapkan. Tetapi manakala hamba-Mu pulang ke tanah air, kembali tergencil lagi. Jangan pernah bosan mengampuni kami lagi ya Allah. Hamba-Mu bukan malaikat. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau boleh saya juga memohonkan kepada-Mu ya Allah. Ampuni juga kedua orang tua kami. Kakek nenek kami, mereka juga banyak berdosa. Dari lubuk hati kami yang sangat dalam ini memohon kepada-Mu ya Allah. Bersihkanlah mereka dari dosa-dosa. Terimalah di sisi-Mu seperti Engkau menerima para kekasih-Mu yang lain ya Allah. Anak-anak kami, cucu kami ya Allah. Tangguhkanlah pendiriannya di atas siratal mustaqim. Jangan pernah
Engkau membiarkan melenceng keluar dari rel siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami titipkan anak-anak kami itu. Kami titipkan cucu-cucu kami itu. Seandainya Engkau akan mengambil kami tidak bisa membayangkan seperti apa mereka nanti tanpa aku, ya Allah. Oleh karena itu kami memohon, panjangkanlah umur kami sampai anak-anak kami, cucu-cucu kami bisa mandiri. Mereka masih sangat membutuhkan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Namun demikian sepenuhnya kami serahkan. Apa yang baik bagimu, laksanakanlah. Berikanlah ketabahan hamba-Mu untuk menerima keputusan. Berikanlah kemampuan hamba-Mu untuk mengerti apa yang Engkau berikan terhadap kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah permohonan kami. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la mayyitan illa rahimta wa la mubtala illa afaita wa la daynan illa qadaita wa la dhallan illa hadaita ولا جاهلا إلا علمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا ولدا إلا أصلحته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها وسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم رب ارحمهما كما ربونا صغارا. رب زدنا علما مباركا وارزقنا فهما. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا واتباعا ورسولا. اللهم رب ارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.